Nggih, tasih wonten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Faruk Gus saking Mojokerto, matur nuwun atas kesempatannya ingkang kula tanggletaken niki terkait cara agar bisa istiqomah Gus. Menawi melampaui zikir sirul asror mulai ainul basiroh ngantos hakul basiroh, bahkan sampai memfanakan diri, sandal kali wau sampun dilepas. Cuman kadang-kadang kita kan tidak bisa istiqomah. Lah terus pundi caranya? Apakah ngapunten secara teknis tangi turu wis aku tak mulai memfanakan diri jeret sampai engkau, ternyata di dalam 24 jam ya tetap aja kita akan berinteraksi dengan lingkungan, akan berinteraksi dengan sosial. Yang kedua kami tanyakan cara istiqomah, yang kedua adalah bagaimana membedakan Gus bahwa ini adalah dari Allah yang memang kita memfanakan, atau ini dari nafsu kita. Misalkan malas Gus, aku males rek lagi iki teko panjen kemalasan nafsu kita. Apakah memang kita saat itu jadi patung yang saat melakukan itu, sehingga memang patung nggak bisa ngapa-ngapain. Matur nuwun Gus atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita itu tidak bisa untuk menolak diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan, karena kita itu hidup di tengah-tengah lingkungan. Allah telah memberikan satu keterangan tentang hal itu terhadap orang-orang yang hatinya sudah condong pada Allah, supaya waspada terkait apa pengaruh lingkungan. Hal itu tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing atine wis condong menyang aku, intutiu farikon, manakala kau mengikuti farikon itu sebagian golongan yang besar. Kan manusia itu dihadapkan dua golongan, terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, wa minhum man hadallah. Kalau masuk dalam lingkungan ini aman sampean. Golongan yang selalu hatinya condong pada Allah. Tapi kita suatu saat dimasukkan golongan farikon, sebagian golongan maneh lingkungan yang wa minhum man haqqat minadz-dhalalah. Golongan yang lingkungan itu hatinya condong terhadap urusan dunia, hati bukan jasmani. Rupane farikon yang dimaksud yang kedua yaiku minalladzina, saking piro-piro wong ukeh utu alkitabah, utu kang den tekaake sapa ladina alkitabah ing kitab, berarti wong sing hatinya mewah dengan urusan selain Allah,
Allah. Bisa ahli kitab berarti wong alim ilmu dohiri. Utul kitab berarti wong mewah urusan dohiriyah dibawa ke batiniah. Ketika saat jenengan iki masuk di dalam golongan ini, ketahuilah yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka nggak suka kamu itu condong nang Allah, hatimu nggak suka. Diseretlah kau bagaimana setelah kau iman menjadi kafir rohaniyahmu di mata Allah. Artinya mereka nggak sadar kalau mengkafirkan jenengan iki secara hakikat, karena secara syariat bukan termasuk kafir. Artinya apa, Pak? Hatimu akan ditarik supaya berkarakter seperti mereka. Padahal Anda itu ba'da imanan. Anda itu iman sadurunge nang Allah, condong nang Allah. Terus bagaimana kalau kita dihadapkan kondisi lingkungan seperti itu? Bon, Allah wis ngasih jawaban. Mereka itu mesti menarik Anda untuk hati condong min rohibin setelah mingkol bin zahidin Anda. Mereka akan menarik Anda rohaniyahmu supaya condong menyang duniawiyah dengan keterangan-keterangan di situ Anda supaya terpengaruh. Terus apa? Bisa menyelamatkan dirimu walaupun dihadapkan lingkungan yang seperti itu. Dijawab oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? Lupa saya. Gini, Rasulullah dan pengikut-pengikut yang menjalankan seperti Rasulullah yang disebut tabi'ina solihin, beten ngomong masalah dzurriyyah dan nasab, ndak. Tabi'ina solihin itu cuman gini, Pak. Alladzina, mereka itu iku yadhkuruna padha njaga dzikire Allah ing Allah. Kiaman, baik dia ketika berdiri, waku'udan ketika duduk, wa ala junubihim, lan ketika dia itu berbaring. Artinya berdiri untuk apa? Macam-macam. Artinya jenengan duduk pas waktu apa? Macam-macam. Waktu berbaring untuk apa? Macam-macam. Berdiri kadang jenengan berjalan, berdiri kadang jenengan sholat, berdiri kadang Anda itu apapun aktivitas itu. Duduk juga begitu, berbaring juga begitu. Berbaring dalam keadaan sakit, berbaring keadaan jenengan ini tidur dan lain sebagainya. Beliau selalu menjaga itu, menjaga zikirnya itu. Lah, zikir yang kumaksud di sini adalah jatuhnya hatimu di su'a ke ain, dirasa sampai pada bertemu. Ini hanya ini caranya. Manakala jenengan kali kulo ini pinginnya selamat dari pengaruh lingkungan, sebab kita itu tidak menutup kemungkinan kalau kita itu suatu saat dihadapkan lingkungan yang tidak bersahabat terkait rohaniah kita, bukan jasmaniah, rohaniah. Kadang-kadang lingkungan bukan orang lain, istri suami kita yang belum sampai di situ ngomel-ngomel. Istri suami kita nggak sadar kalau sebetulnya
kita itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin, menyeret kita ya, menyeret dari keimanan ke kufuran. Karena apa? Itu sangat halus urusannya. Entah kalau gini sih jelas, Pak, gak usah sholat sekarang nang masjid, ayo nanggone gerumbul kono ae. Artinya gerumbul kono mujo-mujo utawa mlebu nang agama lain. Secara syariat kan jelas niki. Bukan itu yang dimaksud. Bukan. Yaruddukum, mereka itu menarik kamu imanikum dari iman yang benar, hatimu dijadikan kafirun. Jadi yang menarik gak merasa kalau mengkafirkan jenengan. Kadang-kadang orang dekat kita sendiri, kadang-kadang entah itu orang tua kita, lah iya duweni anak situ gak gelem nyambut gawe sing tekun, penggawaane mangan turu. Kadang-kadang gak gitu tuh ya, kadang-kadang kita, ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah sudah memberikan rahasia bahwasanya mereka adalah yaruddu, narik Anda supaya karakter hatimu itu tidak ke Allah. Udah, itu lingkungan yang tidak bersahabat. Tetapi juga Allah memberikan solusi, banyak ayat solusinya supaya Anda tidak terpengaruh. Ayat lain Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron, saukeh-ukeh sebanyak-banyaklah kau berzikir pada Tuhanmu, pada Allah. Berarti piye dimaksud zikir? Ya kesadaran hatimu. Makanya teman-teman thariqah ada yang begini, Pak Bu, Gus kula niku sudah kadung zikir siri iku gak isok putus. Saya sadar zikir siri tidak bisa menjadikan solusi untuk masuk di musyahadah wusul pada Allah. Saya sadar kalau kuncinya itu di sirul asr, tapi aku gak bisa melepas sirul asr, gak bisa melepas zikir sir, Gus. Bagaimana? Kumandangno terus, kumandangno. Ya iki jenenge wong adus, bajune sik dipake. Iso ta Pak ya? Jenengan mandi tapi sik rukuan. Mandi ambek ruku gak apa-apa. Lho carane nyabun ya apa Gus? Ya ojo sing disabun ojo rukuwe klambine ojo. Ya baju apa jenis badanmu sing kok sabun. Maksudnya apa? Ngeten Mbak, bener lahirmu iku ngomong aku, wong liya ngomong makhluk aku itu, tapi di dalam hatimu bukan aku makhluk, paham ya? Iki laksana orang yang mandi tapi masih memakai baju. Sekarang pilihin, kui adus mandi pakai baju atau enggak pakai baju alias dilepas semuanya bajunya, lebih plong mana? Tapi bukan berarti jenengan pakai baju mandi itu disalahkan, tidak, enggak. Artinya yang kau basuh itu adalah badan, bukan kulit, bukan apa, bukan baju. Anda mandi kan macam-macam alasannya, entah hawa panas iki ben dadi adem lah ngono nggih, sing ongkep ben gak ongkep, sing ana kotorane ben ilang kotorane. Jadi boleh jenengan ini berzikir sirul asrar
jenengan masih memakai zikir sir, nggak apa-apa, karena itu tidak bisa kau lepas. Ya sudah, jalan aja terus. Dan jenengan gak kadik zikir sir, langsung sirul asar mudah, ya udah. Berarti laksana Anda ini mencari sesuatu, segera awak mandi bisa ketemu dengan cara melepaskan baju. Monggo, mana di antara Anda yang ingin pilih? Wa qala aidan, Allah juga mengatakan tentang zikir ini, hanya zikir itu Anda akan bisa bertemu Allah. Berarti kudu dikongkon jaga zikiri. Tetapi perlu diketahui, di dalam kekasih Allah di maqam musyahadah itu ada 3: fana, kamil, baqo. Sebelum dibakok siapapun kita, walaupun sudah tahu masing-masing sistem cara untuk selalu bertemu Allah, selama belum ada dibakok, tetap kita itu diuji Allah lewat lalai. Gak bisa enggak, kecuali jenengan betul-betul sudah dibakok, baru sedikit pun tidak akan terpengaruh dengan lingkungan yang kurang bersahabat, senajan Anda itu masuk dalam lingkungan tersebut. Iki cara istilah ikan, betul-betul ikan yang sudah hidup, bisa hidup di tengah air yang asin, yaitu ikan di laut, baru maksum itu sudah. Setiap detik dia kan interaksi jasadnya terhadap air asin, tapi tidak mempengaruhi rasa di dalam jasadnya ikan tersebut. Alasannya sebab ikannya selalu hidup. Itu yang satu. Terus yang nomor 2, apa mangre lali aku. Oh, membedakan, gini. Membedakan antara itu dari Allah dan dari nafsu. Mudah. Apapun yang terjadi pada diri Anda, ya, kalau hati kita itu duduk di takholi, jelas dari nafsu. Jelas dari nafsu. Kita tidak melihat apa yang muncul dalam diri kita atau di luar diri kita. Kalau ruhaniyah posisi di takholi loh ya. Takholi itu apa dah? Takholi itu hati kita masih memperlakukan selain Allah. Masih memperlakukan selain Allah itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Itu berarti takholi. Atau ringkesnya, dalam diri kita masih muncul keakuan makhluk atas segala apa yang terjadi. Ini jelas datangnya dari nafsu diri kita sendiri. Wes. Yang kedua, ini tujuannya untuk nengeri kalau itu dari Allah ataukah dari selain Allah. Yang kedua, hatimu manakala duduk di tajalli, jelas apapun itu bentuknya, ini semuanya dari Allah. Dari Allah. Apa tajalli? Dalam dirimu itu sudah tidak berlaku makhluknya, berarti akunya Allah dalam hatimu itu sudah tidak ada selain itu, termasuk dirimu sudah lepas apapun tuh Pak ya. Contoh, mensikapi di luar diri Anda, di situ ada maksiat ya, ada taat, ada bala, ada nikmat. Anda kalau hati duduk di tajalli, maka itu datangnya dari Allah. Berarti hukum ini hanya berlaku pada hatimu yang duduk di tajalli.
dan tidak berlaku bagi orang yang duduk di takholi, nggak bisa. Dan atau muncul dalam diri jenengan, perkara apa yang muncul dalam diri Anda, kalau ruhaniyahmu itu betul-betul dikatakan duduk di tajalli, maka hukum itu berlaku pada diri Anda. Hukum yang bagaimana? Hukum yang semua ini datangnya dari Allah. Tapi belum tentu hukum ini akan berlaku bagi orang yang duduk di takholi, nggak berlaku. Nyun sewu, kita nggak usah bicarakan orang lain, diri kita sendiri. Ketika saat kita masih di takholi dulu, hukum yang mengatakan keakuan Allah dalam hal aktivitas apapun nggak mungkin terjadi dalam dirimu. Mesti dirimu ngomong, ya aku sing sholat, ya aku sing dzikir, ya aku sing semuanya. Jadi hukum yang berlaku pada diri kita adalah hukum pengakuan diri kita. Pengakuan diri Allah nggak pernah terjadi. Tetapi ketika saat Anda sudah ditajalli di sini, maka hukum yang terjadi adalah hanya dari Allah semuanya. Jadi melihat dari arah situ, Mbak ya. Tengerane tandanya itu takholi atau tajalli. Ya, ada lagi.